Selamat pagi, saudara-saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Dan kita bersyukur pada saat ini kembali Tuhan sediakan hari yang baru untuk kita masuki, untuk kita isi sepanjang hari ini. Dan biarlah sebelum kita beraktivitas, kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Di pagi hari yang kembali Tuhan sediakan bagi kami semua, setelah kami dapat beristirahat malam dengan baik dan bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, kami bersama-sama menyongsong hari yang baru ini di dalam pengharapan yang penuh bahwa penyertaan dan kasih setia Tuhan juga selalu beserta dengan kami. Dan ketika kami memasuki hari yang baru yang Tuhan sediakan, kami pun hendak mendasarinya dengan firman Tuhan, sehingga firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan terus meneguhkan dan menguatkan kami di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Bersabdalah ya Tuhan, dan tolonglah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tema pada pagi ini adalah keinginan berkuasa. Dan pembacaan Alkitab diambil dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia." Saudara-saudara, demikian firman Tuhan, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan pada pagi ini untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi ini mengisahkan tentang Miriam dan Harun yang mengatai, atau mungkin istilah lainnya bisa disebut bergunjing, atau juga bisa disebut mengecam atau mengkritik Musa berkenaan dengan dia yang menikahi perempuan Kus, yang membuat Tuhan menegur dan murka kepada Miriam dan Harun atas gunjingan mereka tentang Musa. Itu kita temukan misalnya di dalam ayat 9. Ada dua kemungkinan, saudara-saudara, Miriam dan Harun itu mengatai Musa. Kemungkinan yang pertama adalah Miriam dan Harun tak bisa menerima pernikahan Musa dengan perempuan Kus yang bukan dari keturunan suku bangsa Israel itu sendiri, di mana orang Kus disebut bersama-sama tinggal di tanah Midian. Itu kita bisa baca misalnya di dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-7. Mereka berdua jengkel kepada Musa, saudara-saudara,
karena pernikahan Musa dengan perempuan Kus ini. Kemungkinan yang kedua, Miriam dan Harun meragukan Musa sebagai nabi Tuhan dan menjatuhkan Musa sebagai pemimpin. Ini adalah faktor iri hati. Maka disitulah kemudian saudara-saudara terjadi perpecahan dua kubu antara ketiga pemimpin besar bangsa Israel, yakni Miriam dan Harun dengan Musa. Miriam dan Harun telah menyatakan bahwa Musa sebagai pemimpin tertinggi dan ingin mengambil posisinya. Miriam dan Harun memiliki keinginan untuk berkuasa atas umat Israel, saudara-saudara. Miriam dan Harun merasa dirinya seperti Musa, yaitu mempunyai kuasa dalam menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bukanlah persoalan yang biasa. Sebab itu, Tuhan langsung melibatkan diri dan Tuhan menegaskan bahwa dialah yang menentukan seseorang sebagai perantaranya. Tuhan membela Musa karena Tuhan melihat kelebihan Musa, yaitu dikatakan di sana saudara sebagai orang yang lembut hatinya dan seorang yang setia dalam segenap firman Tuhan. Kita baca di dalam ayat 3 dan ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, keinginan berkuasa pada akhirnya berakibat fatal. Tuhan memberikan hukuman kepada Miriam. Kalau kita membaca misalnya ayat-ayat selanjutnya, saudara, ayat 10 dan ayat berikutnya, maka Miriam dikatakan di sana terkena sakit kusta, dan pada waktu itu Musa berseru kepada Tuhan agar Miriam disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan akan dua hal. Yang pertama adalah agar di dalam hidup ini kita jangan dipenuhi dengan iri hati. Karena Tuhan tidak suka pada orang yang iri hati. Perbuatan iri hati akan berdampak tidak baik pada diri kita sendiri, saudara-saudara, tetapi juga tidak baik di dalam kita berelasi dengan orang lain. Lalu hal yang kedua yang kita bisa renungkan adalah janganlah kita ingin berkuasa jika motivasinya tidak benar. Kekuasaan adalah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Kekuasaan bukan ekspresi kerakusan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi untuk menolong banyak orang. Dalam renungan wasiat pagi ini dikatakan bahwa kekuasaan seharusnya diperlakukan sebagai alat untuk berbagi berkat kepada sesama, bukan sebagai tujuan yang membawa mudarat bagi sesama. Artinya, yang harus mendatangkan manfaat bukan mendatangkan mudarat bagi sesama. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menjalani hidup kita, hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Selaku umat Tuhan, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara, maka kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan seperti yang telah dialami oleh Musa. Apakah saudara dan saya ingin dibela oleh Tuhan? Kalau iya, berarti hiduplah senantiasa berkenan di hadapannya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita menyatukan hati dan kita mengangkat doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kami dapat belajar dari peristiwa Miriam dan Harun terkait mereka di dalam segala keadaannya hendak menjatuhkan Musa sebagai pemimpin bagi umat Israel pada waktu itu. Dan kami juga belajar untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup berhati bersih, tidak dipenuhi dengan iri hati dan kedengkian, dan juga tidak memiliki motivasi yang tidak benar di dalam kami melakukan apapun, termasuk di dalam pekerjaan maupun di dalam hal yang sudah menjadi hal yang sudah dipercayakan kepada kami, baik dalam dunia kerja kami
maupun di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan biarlah kiranya kami juga senantiasa diingatkan untuk hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika itu terjadi, maka Tuhan senantiasa membela umat-Mu yang hidup benar. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, pada saat ini kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan kami. Engkau tahu setiap pagi kami menaikkan doa tak henti-hentinya bagi mereka yang sedang terdampak COVID-19, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha yang terancam bangkrut, mereka yang juga mengalami kehilangan pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan berat lainnya. Biarlah kiranya Tuhan terus hadir, menopang dan memberikan kekuatan serta penghiburan. Dan Tuhan juga yang memberikan kelegaan. Sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang, dan biarlah Tuhan Engkau berikan kelegaan pada kami, dan juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul pada saat ini. Kami pun berdoa bagi mereka yang masih sakit, oleh karena sakit COVID-19 maupun sakit tubuh yang lemah dan sebab lain. Biarlah Tuhan juga terus memberkati segala upaya pengobatan. Berkat dan kuasa Tuhan juga terus bekerja melalui dokter, melalui obat-obatan, sehingga saudara-saudara kami pun boleh kembali dipulihkan. Tuhan selalu hadir dan hiburkan mereka, bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka, bahkan ketika mereka dalam lembah kekelaman sekalipun. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan kami, yang saat ini tidak pernah lepas dari pergumulan berat oleh karena berbagai dinamika politik yang terjadi. Biarlah Tuhan berikan ketabahan, keteguhan, ketegaran untuk terus melakukan hal yang baik kepada para pemimpin kami, sehingga kebaikanlah yang akan memenangkan dan kejahatan pun akan dikalahkan. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap orang yang punya niat yang baik, dan Tuhan juga luluhkan, lembutkan hati orang-orang yang mempunyai niat yang jahat, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh hadir di negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, dalam hikmat dan pertolongan Tuhan sendiri. Ampuni juga ya Tuhan segala dosa dan kelemahan kami. Hari ini kami serahkan sepenuhnya dalam kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.